dilanjutkan oleh Inspektur Wilayah 1. Dilanjutkan oleh Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih. Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tetap di tempat. Kondisi sehat dan tetap produktif. Hari ini, Inspektorat Jenderal melaksanakan deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan Inspektorat Jenderal tahun 2021. Diikuti oleh pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal dan disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta undangan dari pihak eksternal lainnya. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawas intern Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan zona integritas dan mengawal kemerdekaan dan mengawal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai kinerja yang optimal yang berdampak bagi pemerintah, negara, dan masyarakat. Dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal berperan sebagai tim penilai internal dalam melakukan evaluasi satuan kerja yang mengusulkan BBK dan BBBM. Pada tahun 2020, sebanyak 83 satuan kerja atau satker di lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia berhasil memperoleh BBK-BBM dari 520 satker yang diusulkan. Pemberian predikat BBK-BBM bukan merupakan akhir. Predikat tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut apabila dari hasil evaluasi yang dilakukan setiap tahun terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria. BBK atau BBM adalah proses untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM menjadi sebuah island of integrity atau zona integritas. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya mulia, pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai anti korupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sebenarnya pemerintah dan DPR punya tunggakan sudah lebih dari 15 tahun. Sebab ketika kita meratifikasi Konvensi PBB mengenai anti korupsi, di situ ada batas waktu yang terdapat dalam konvensi tersebut bahwa state party atau negara peserta ratifikasi harus menyesuaikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan konvensi tersebut maksimal adalah setahun. Jadi kalau kita meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, seharusnya paling lambat 31 Desember tahun 2007, pemerintah dan DPR sudah harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk disesuaikan dengan konvensi tersebut. Ada 3 kata kunci di dalam Konvensi PBB mengenai anti korupsi. Yang pertama dan utama itu adalah integrity. Sekali lagi, integritas. Ketika berbicara mengenai integritas, kita tidak berbicara mengenai sistem, tetapi berbicara mengenai hati nurani. Kita lihat apa yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan itu diikuti oleh Kementerian PAN-RB, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, dan semua lembaga dan kementerian yang ada di Indonesia. Bagaimana berlomba-lomba untuk menciptakan sistem anti korupsi itu sendiri. Tetapi yang paling utama dan terutama bukan sistem, tetapi integritas. Mengapa kita menggunakan sistem? Karena integritas kita masih belum bisa untuk menangkal korupsi dan segala macam bentuk. Kita berbeda dengan Jepang.
Orang mengatakan kalau suatu ketika hukum itu dicabut dari Amerika, maka Amerika akan kembali ke zaman the Wild Wild West, barbar. Karena penegakan hukum di sana itu heteronom. Sistem yang memaksakan dia harus taat kepada hukum. Ini berbeda 180 derajat dengan Jepang. Kalau suatu ketika hukum itu ditarik dari Jepang, maka insya Allah masyarakat dan negaranya tetap tertib. Karena apa? Karena penegakan hukum di Jepang itu berdasarkan otonom dari hati nurani. Inilah mengapa berulang-ulang kali di dalam konvensi PBB mengenai anti korupsi itu 3 kata kunci. Yang paling pertama itu adalah integritas. Baru kemudian yang kedua itu adalah transparansi, dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami aparatur sipil negara Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk 1. Mengawal, menjamin dan memastikan terwujudnya keagungan Kemenkumham melalui pencapaian kinerja tinggi yang minim penyimpangan dan pengaduan. 2. Menjadi role model dalam penerapan nilai integritas dan berperan aktif mengawal integritas manajemen. 3. Mengoptimalkan fungsi sebagai penjamin mutu, konsultan, katalisator, mitra kerja, dan pemberi solusi atas masalah yang dihadapi satuan kerja. 4. Mengimplementasikan kebijakan anti penyuapan yang telah ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. 5. Meningkatkan kapasitas pengetahuan digital dan bertransformasi melaksanakan pengawasan berbasis digital. Jangan lupa subscribe ya.